Ya, ada Arjun Fatahillah from Daitama, Muhammad Amirul, Rafli Pramudia, Revian, Tegar, dan Wildan. Nah, alasannya kenapa nih tidak muncul nilainya? Saya mau tanya nih nama-nama yang tadi saya sebutkan. Ya, ayo. Berkali-kali, Sir. Itulah kalian nambah kerjaan saya berarti ini. Saya akan cek ulang nanti ya. Kemungkinan besar sih itu. Kalian kerjakan berkali-kali. Kenapa kerjakan berkali-kali? Kurang puas dengan nilai pertama ya? Hah? Iya. Coba dibuka semua kameranya. Guys, ini pertemuannya bukan main-main kucing-kucingan. Dibuka kameranya, nanti kalau saya presentasi baru kameranya ditutup. Silakan dibuka kameranya. Ini namanya baru belajar kalau muka ke muka. Masa kamu makan, tedo, nggak bagi-bagi coba. Kamu habisin dulu makannya. Habisin dulu makanannya. Asik banget kamu makan nggak bagi-bagi sama teman-teman. Ya. Jadi yang tadi nama-nama saya sebutkan berarti jujur berkali-kali mengerjakan soalnya ya. Itu. Yes. Yes. Coba salah satu menjawab dulu deh. Daivatama, kenapa kamu mengerjakan berkali-kali? Kenapa sekali? Pengen ini. Lagi nggak ada maksimal. kerjaan ya? Lagi banyak waktu jadi iya. Jadi kita juga nanti bekerja. Penasaran yang benar. Iya, jadi apa-apa yang berlebihan tuh tidak bagus ya. Jadi kita belajar dari sekarang, sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus ya. Oke. Baik. Yes. Jadi saya nanti akan cek ulang ya. Cek ulang. Dan saya ambil nilai yang pertama. Oke, baik. Ya, makanlah kamu Tedo. Makan nggak apa-apa. Santailah. Ya. Saya di list ini, saya nggak tahu ya. Nilai yang saya dapatkan itu banyak banget, tetapi orang yang terlihat dan aktif dari awal itu sekitar 20 orang. Saya bacakan nama-nama yang akan saya input nilainya ya. Jim Lee, Alnadi, Dava, Daivatama, Bayu, Cedo, Denny, Amirul, Doni, Muhammad Kahfi, Arjun, Ajar, Rafli, Nur Fauzi, Fatahillah, Revian, Muhammad Farhan, dan Deki. Itulah list yang ada di daftar nilai saya yang real. Ya. Jadi saya enggak melihat ada yang mungkin tidak pernah masuk tapi mengerjakan nilai. Itu enggak akan saya anggap orangnya aktif di kelas saya. Jadi saya termasuk pengajar yang benar-benar memperhatikan ya dari awal sampai akhir. Jadi saya bukan bisa kamu tipu-tipu ya. Saya udah puluhan tahun ngajar, jadi saya tahu trik-trik mahasiswa sekarang. Ya, jadi itulah nama yang akan saya input nilainya. Ada di sini yang namanya tidak saya sebutkan tadi. Saya pengen tahu contohnya, kenapa? Maaf, ada yang mau masuk. Mau masuk ya? Oh iya. Oke, berarti nama yang saya sebutkan tadi ada semua di sini. Berarti benar ya, orang yang memang aktif memang orang tadi. Bagus ya. Dah, ya. Tanpa memperpanjang-panjang waktu, ini adalah topik terakhir. Minggu depan kita pakai V-Class. Nanti minggu terakhir itu kita hanya review. Saya sudah mengambil beberapa contoh soal UAS Bahasa Inggris Bisnis 2 dan memang tidak jauh-jauh dari apa yang saya ajarkan ya, mulai dari awal. Oke, baik. Kalian kok habis main bola ya? Capek kelihatannya, makan, minum ya. Ada Pak Ustadz, Pak. Siap ya, saya akan menjelaskan sebentar. Dan ini penting banget untuk kamu karena kamu nanti setelah lulus pasti kebanyakan mau kerja, mau bisnismen pun nanti pasti mau kerja dulu sebagai bawahan ya. Biar tahu rasa bawahan seperti apa ya. Oke.
Kalian selama saya menjelaskan, kalian bisa nonaktifkan kamera ya, karena tidak saya melihat wajah kalian, tapi saya lihat materi saya. Ya, oke. Apa yang terlihat di layar kalian, Alnadi? Apa yang kamu lihat di layar? PPT, Pak. Oke, baik. Saya jelaskan sedikit ya. Iya. Jadi ini adalah kita mempelajari hari ini topik kita adalah application letter, maksudnya adalah surat lamaran. Nah, surat lamaran yang baik itu adalah nih. Di sini juga kalau kita mempelajari surat bisnis ada namanya head of letter. Nah, head of letter di sini adalah alamat kita, guys. Ya. Nanti saya akan buatkan tunjukkan contoh surat lamaran teman saya kepada kalian, ya. Ini disebut dengan head of letter, artinya ini bukan surat bisnis, maksudnya surat aplikasi atau lamaran juga membutuhkan head of letter, adalah alamat kita, ya. Nah, di sini kita ada tanggalnya juga, tanggal surat, date of letter, dan juga inside of address, berarti alamat perusahaan yang kita lamar, ya. Nah, di sini ada dear, berarti salutation, ya, berarti kepada siapa? Bapak, Ibu, kalau ada namanya jelas. Dan kalau di surat lamaran itu biasanya kan kita menunjukkan ke perusahaan, ya, bukan atas nama, jadi langsung dear sir aja. Ya. Tapi kalau kamu mengenal HRD-nya atau ini kita pakai Mr. atau Miss, ya. Oke. Yang paling penting di opening paragraph yang harus kita tuliskan singkat, padat, jelas, sebutkan dari mana kamu tahu lowongan informasi lowongan tersebut, dan di lowongan tersebut dia menawarkan posisi sebagai apa. Jangan diminta pramugara kamu melamar sebagai accounting staff, kan nggak jelas berarti kitanya kan, jadi nggak baca. Jadi harus jelas di mana kita mendapatkan lowongan tersebut dan apa yang ditawarkan, posisi apa. Baru di paragraf kedua baru kita agak menonjolkan diri di sini. Artinya kenapa kamu tertarik, kenapa kita sebagai pelamar itu tertarik atas lowongan tersebut? Apa hubungannya dengan kualifikasi kita? Contohnya kalau kita S1-nya IT, jangan juga kamu melamar sebagai yang di bank itu loh, ya, teller, ya, nggak masuk akal, ya. Oke, jadi apa hubungannya posisi tersebut dengan kualifikasi kita? Di sini kita sedikit menonjolkan diri, apa kelebihan kita dan kekurangan kita, ya. Meskipun nanti di CV, di surat background of pelamar itu baru terlihat jelas nanti, ya, informasi tentang dirinya. Tetapi di sini secara singkat kita menjelaskan apa kualifikasi kita sesuai dengan apa yang kita lamar. Baru di paragraf ketiga, tunjukkanlah keinginan besar kita bahwasanya kita mau dipanggil untuk interview setidaknya, ya. Makanya tadi ada sering kebanyakan surat yang saya baca di bahasa Inggris ada di situ I'm looking forward to hearing from you. Artinya saya menanti kabar atau jawaban dari Anda atas surat lamaran saya ini, gitu, ya. Oke, jadi di situ restate briefly, sebutkan secara singkat, padat, dan jelas alasan kenapa kita tertarik atau kita ingin banget punya kesempatan untuk diterima, gitu, ya. Jadi di sini restate briefly why you're so passionate about the opportunity you're applying for. Nah, itu secara singkat. Jadi secara umum ada 3 paragraf. Saya sebutkan paragraf pertama disebut dengan opening paragraph. Di sini kita menyebutkan informasi tentang lamaran tersebut. And then kedua kita di sini menonjolkan diri dengan kualifikasi kita dan posisi apa yang kita minta atau kita lamar. Dan di ketiga buatkan sebuah paragraf atau 2 paragraf yang menyebutkan kamu tertarik banget dan ingin dipanggil untuk interview. Setidak-tidaknya di saat interview kamu lebih mengetahui atau penginterview, the interviewernya itu bisa lebih mengenal calon atau kandidat pekerjanya, seperti itu, ya. Oke, ini keterangannya. Saya stop dulu, saya akan share contoh lamarannya. Ya, ini salah satu contoh lamaran yang ini, guys, yang saya bilang tadi. Kalau saya sih beberapa kali melamar membuatnya sudah seperti ini, ya. Jadi inilah head of letter.
Artinya dari sini tampak jelas nama si pelamar dan alamatnya. Dan di sini buatkan pas foto kita ya. Ya, oke, pas fotonya jangan seperti ini tapi yang agak formal ya. Boleh yang agak artistik tapi tetap dengan pakaian formal. Tidak bibirnya monyong-monyong seperti ini ya. Ini hanya contoh saja. Oke, tanggalnya seperti yang saya sebutkan, tanggal yang sering digunakan itu adalah bulan baru tanggal, koma tahunnya. Jadi nama kota di mana kamu bertempat tinggal, Bekasi, Desember 15, 2020. Kepada siapa? To. Nah, ini alamat perusahaannya. Dear Sir, karena kita tidak mengalamatkan ke personal tapi ke lembaganya, ya. Oke, ini jelas di sini singkat padat dan jelas. Lihat. Referring to your advertisement on 15 December 2020 at Jakarta Post, di sini jelas di mana kita menemukan informasi lowongan tersebut dan kapan, ya. Ini surat kabarnya, ini tanggalnya, ya. Nah, di sini jelaskan that your company, bahwasanya perusahaan Anda has memiliki posisi lowong atau posisi yang kosong sebagai karyawan atau staf karyawan. Dan saya ingin melamar akan posisi tersebut. Nah, di paragraf kedua, kontennya ini lebih banyak karena kita di sini saya bilang tadi menonjolkan siapa kita ya. Sebutkan secara singkat briefly about your identity, usia dan nama ya. Lulusan dari mana? Dan boleh kita tambahkan namanya juga agak menonjolkan diri, IPK-nya berapa ya. Nah, karena di sini diminta sebagai officer baru saya mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris ya. Dalam menulis dan berbicara dalam bahasa Inggris. Saya berkemampuan baik dalam mengoperasikan program Microsoft Office karena yang diminta adalah as an officer ya. Kalau kamu yang diminta nanti IT consultant, berarti kamu buatkan di sini I'm good at IT program or I'm a good programmer, seperti itu ya. Jadi kamu sebutkan sedikit mengenai diri kamu. I possess, saya memiliki sifat yang baik ya dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ya, saya senang berkomunikasi dengan orang di sekitar saya dan punya banyak pengalaman bekerja di beberapa perusahaan. Berarti artinya kamu sudah mumpuni dan dewasa ya. Nah, tambahkan lagi kamu sifatnya seperti apa sih secara umum? I am a creative as well as an innovative person. Artinya kamu sebutkan kamu itu bukan orang yang maksudnya yang pasif, tapi kamu kreatif dan inovatif. Artinya kreatif suka berkarya dan inovatif artinya menemukan suatu hal yang baru. Seperti itu. Saya admit tegar dulu ya, baru masuk ya. Alright. Nah, kalimat terakhir saya bilang tadi sebutkan di sini kenapa alasan kamu ingin diterima. Berarti kamu I will be happy to meet you ya. Saya akan senang bertemu dengan Anda dan menyediakan informasi tambahan yang Anda butuhkan ya. Di sini disebutkan for your consideration I enclose recent photograph. Nah, sebutkan juga apa yang kamu lampirkan. Biasanya kalau dulu secara ini sih ada recent photograph, tapi kalau kamu sudah membuat foto di sini tidak usah. Hanya yang perlu ada CV-nya pasti ya. Itu sangat penting. Sertifikat ijazah dan transkrip nilai, dan kalau ada pengalaman pekerjaan di masa lalu ada working experience license. Ya, ini jadi tadi penjelasan saya mengenai surat lamaran dan ini adalah contoh surat lamarannya. Ya, saya langsung masuk ke CV ya. Saya stop share dulu, saya lanjut dengan CV. Jadi tidak harus persis seperti ini guys ya. Zaman sekarang boleh dimodifikasi terserah kamu. Yang penting informasi yang ada itu mana ini? Sebentar ya. Bisnis.
Sebentar saya cari dulu filenya, bentar ya. Oke, got it. Astaga. Ya, kok ini lagi? Ya, Fathahillah, apa yang kamu lihat di monitor? Kamu ngantuk ya? Enggak, itu bukan Pak. Oh. Kamu menipu saya, berarti saya pikir kamu foto apa? Fathahillah sudah terlihat di layar saya apa? Yang di layar kamu terlihat apa? Itu ada academic qualification. Oh iya, oke, bagus. CV. Ya, CV ya. Ya, informasi yang penting dan secara umum ya, setelah saya juga browsing dan segala macam, memang seperti ini masih. Jadi jelaskan tentang personal detail, artinya lebih mendetail lagi tentang siapa kita ya. Di sini ada nama, alamat, nomor telepon, penting sekali. Karena kalau menghubungi sekarang via telepon, WA ya, di sini jelas dari tanggal lahir mereka tahu usia kita ya. Terus di sini ya zaman sekarang ini penting guys, karena banyak perusahaan sekarang menilai kamu bukan lagi dari bagusnya CV kamu, tapi terhadap postingan di sosial media kamu, di FB, di Twitter ya. Jadi perlu, dan mereka nanti kalau kamu tidak bubukan ini sepertinya kamu itu bukan orang zaman now ya. Jadi sekarang email, FB, Twitter, YouTube, ya, blog dan segala macam. Nah, ini yang paling harus ada academic qualification ya, karena kita seorang akademis ya atau lulusan dari universitas, berarti kita adalah orang-orang akademis, berarti dicantumkan di sini mulai dari tergantung ada yang namanya kalau di sini yang paling akhir contohnya kamu lulusan universitas taruh di sini sampai SD. Ada yang buat dari SD sampai ini terserah ya. Oke. Nah, organization, karena di perusahaan apalagi kamu melamar sebagai supervisor atau manager, mereka ingin melihat seberapa kuat mental kamu sih menghadapi orang lain. Nah, biasanya dilihat dari seberapa seringnya kita masuk dalam organisasi. Ya, mulai organisasi yang kamu mungkin waktu di sekolah atau kuliah, atau organisasi di luar akademis, contohnya di RT RW, ya. Boleh kamu masukkan di sini semua tentang organisasi yang kamu sudah pernah geluti, ya. Oke, di sini kalau kamu ini if any ya, kalau ada, ya. Kalau ada bukan job experiences atau paklarin kamu nanti di ini ya dilihat. Paklarin itu adalah apa ya, surat pengalaman kerja ya. Oke. Di sini jelas selain itu ada skill ya. Skill itu adalah secara spesifik apa yang kamu kuasai. Namanya juga skill, terampil ya. Bukan so-so, bukan biasa-biasa tapi terampil. Terampilan apa? Nah, hubungkan dengan posisi yang kamu lamar guys. Jangan yang kamu lamar itu misalkan sebagai chef, kamu di sini masukkan juru kemudi di kapal ya, nggak berhubungan ya. Jadi hubungkan dengan posisi yang kamu lamar, meskipun banyak keahlian gitu ya. Di sini karena kamu seorang akademis, apalagi kami yang sebagai pendidik mau melamar ke universitas manapun harus ada dicantumkan scientific writing and research. Kamu juga perlu
untuk melihat perusahaan melihat apakah judul skripsi kamu itu berhubungan dengan jurusan kamu atau berhubungan dengan pekerjaan yang kamu lamar gitu. Jadi perlu ya. Oke. Di sini juga kalau ada konferensi karena mahasiswa sekarang kalau nggak salah Gunadarma juga sudah ya. Jadi ada poin-poin penting yang harus kamu yang kamu isi, yang kamu harus lalui untuk mendapatkan ijazah. Contohnya sertifikat TOEFL, terus pokoknya ada lah. Jadi nggak tahu, pokoknya ada ya. Semua kampus kalau nggak salah Dikti sudah menetapkan ada seorang mahasiswa bisa mendapatkan sarjana kalau sudah mendapatkan sertifikat ini, itu dan ini ya. Kayak ada poinnya itu. Nah di sini ada award ya. Pokoknya di CV itu guys buat sejelas mungkin bahwasanya kenapa perusahaan tersebut tertarik menerima kamu, apa yang kamu punyai sih. Nah di sini kita memang dari data-data di CV kita ini memperlihatkan bahwasanya kita sudah berpengalaman ya dan segala macamnya ya. Jadi itu yang saya ingin beritahukan hari ini kepada kalian. Jadi ini adalah hal umum seorang mahasiswa yang ingin lulus memang perlu mempelajari ini ya. Beda kalau yang memang sudah sambil kerja ya, apalagi yang misalkan saya mengajar di magister, mereka sudah banyak bekerja ya pasti mereka sudah mungkin pernah mengalami menulis surat lamaran atau mungkin sudah pernah berkali-kali interview dan segala macamnya. Oke, jadi saya cukup sampai di sini. Silakan dibuka kameranya, silakan bertanya kalau ada pertanyaan. Ya, singkat, padat, dan jelas. Saya begitu, nggak usah bertele-tele. Ada pertanyaan? Ya, jadi minggu depan siapkanlah sekarang. Contohnya gini, saya minggu depan di virtual kelas kamu itu saya hanya meminta kalian mengupload surat lamaran berikut dengan CV ya. Jadi nanti kamu buat ke PDF atau di Word saja. Nanti itu yang kamu upload di virtual kelasnya sebagai tugas di minggu ke-13 nanti di virtual kelas. Jadi kita nggak online minggu depan ya. Kita melalui virtual kelas saja. Ada pertanyaan teman-teman? Bapak-bapak atau abang-abang ganteng di sini? Ada mbak-mbak? Nggak ada terlihat di sini. Sorry, sir. Yes. Hi. Can I help? Tadi CV sama apa ya, Pak? CV dengan surat lamaran. Buatkan surat lamaran. Mungkin kamu mencoba melamar di sebuah perusahaan hanya untuk contoh saja, tapi itu benar-benar real. Kamu ambil informasi lowongannya itu dari mana? Jelas nanti ya. Sir, Ya. CV sama surat Lamarannya sendiri kan, Pak? Ya, kalau misalnya udah punya semua. Contohnya gini, surat lamarannya di atas, di bagian kedua ini CV-nya gitu, satu file aja. Kalau CV-nya punya sendiri, Mister, Kenapa? Iya itu kan saya minta CV kamu bukan orang lain, CV kamu. Thank you, sir. Ini real adalah surat lamaran kamu, CV kamu. Jadi saya meminta kamu seperti yang kemarin contoh surat lamaran dari internet, enggak. Kamu mungkin bisa mengambil layoutnya dari internet tapi isinya tentang kamu. Paham? Paham, sir. Paham, Pak. Sir, kalau misalnya kita belum graduate nih, sir. Belum graduate. Buatkanlah seperti buat seolah-olah gitu ya. Enggak apa-apa, buatkan seperti itu. Saya masih belajar di Gunadarma semester sekian-sekian, tetapi saya ingin mengajukan lamaran, enggak apa-apa. Thank you, sir. Ya. Atau kamu buatkan seolah-olah kamu sudah lulus tahun lalu. Ya, terserah kamu. Udah? Cukup, sir.
Karena kalian masih banyak yang terdiam, artinya sudah lelah. Saya akhiri pertemuan hari ini. Thank you so much. I'll see you next 2 weeks. Bye. Bye-bye. Sehat terus. Bye. Bye.